Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Natal segera tiba dan ICA membuka kesempatan bagi seluruh jemaat untuk terlibat dalam perayaan Natal. Production skala besar akan diadakan secara live dan juga online pada 8 Desember di ICA West. Jemaat dari West maupun East dapat melayani dan merayakannya bersama. Minggu berikutnya, perayaan musik akan diadakan di ICA East pada 15 Desember. Bila ingin mendaftar untuk membantu di salah satu maupun kedua acara tersebut, silakan scan QR Code ini atau kunjungi icasby.com/volunteer. Mari membuat kenangan Natal bersama ICA. Atur kalender Anda untuk Minggu Misi tanggal 13 Oktober di ICA East dan 20 Oktober di ICA West, di mana kita akan kembali ditemani oleh pembicara tamu istimewa dan mendengarkan rencana besar apa yang akan dilakukan selanjutnya sebagai misi ICA. Bergabunglah dengan tim ICA. ICA membuka lowongan kerja full-time untuk posisi akuntan dan resepsionis. Jam kerja dari pukul 9 pagi hingga 5 sore, Senin hingga Jumat di ICA West. Bagi yang tertarik dan butuh informasi lebih lanjut mengenai salah satu posisi ini, silakan kirim email ke hrd@icasby.com. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Shalom saudara-saudara, saya sangat bersyukur bisa bergabung bersama saudara hari ini di ibadah Bahasa Indonesia untuk ICA Online. Dan ini adalah satu kehormatan bagi saya untuk bisa berbagi bersama dengan saudara tentang tema spesial untuk hari ini. Karena hari ini ICA akan merayakan Mission Sunday. Jadi kita akan fokus ke misi dan apa yang Tuhan inginkan dalam departemen misi kita, pelayanan kita di dalam gereja, di Surabaya, di Indonesia, dan juga di bangsa-bangsa lain. Jadi hari ini yang akan kita pelajari, kita akan mendengar dari Tuhan apa yang Tuhan ingin kita lakukan untuk missions tahun ke depan. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan hari ini untuk bisa mendengar dari firman-Mu, untuk bisa mendalami lagi Tuhan isi hati-Mu Tuhan, supaya kami bisa lebih mengenal apa rencana-Mu Tuhan untuk kami sebagai gereja dan juga untuk bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan, terutama untuk orang-orang yang terhilang. Kami ingin menjadi bagian dalam rencana-Mu Tuhan untuk menjangkau dan memenangi jiwa-jiwa Tuhan, supaya akhirnya nama-Mu sendiri yang dimuliakan. Dan Tuhan, ibadah ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua dimanapun semua saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini berada. Kiranya Engkau mengajar kami, kiranya Engkau membentuk kami, dan kiranya Engkau membuka mata hati kami Tuhan, supaya kami bisa menerima firman-Mu dan juga bisa menghidupi firman-Mu itu Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya ada sebuah cerita ya. Saya lahir di Indonesia, tetapi sudah sejak kecil saya tinggal di luar negeri. Dan saya pulang dari Amerika kembali ke Indonesia itu pada tahun 2005. Dan sebelumnya sebenarnya saya sudah hampir 20 tahun tidak tinggal di Indonesia. Dan ketika saya kembali pada tahun 2005 ini, ada satu teman saya yang di Surabaya yang mengatakan kepada saya, "Anthony, kamu pasti tidak bisa mengikuti ibadah bahasa Indonesia kan? Karena kamu nggak seberapa mengerti bahasa Indonesia. Sekarang ada gereja berbahasa Inggris di Surabaya. Besok aku ajak kamu ke sana, oke?" Dan itu yang dia katakan, dia mengajak saya. Dan pada waktu itu dia mengajak saya ke ICA. Dan dari sana saya mulai mengenal ICA dan mengikuti ibadah di ICA. Saya bersyukur karena ada gereja yang berbahasa Inggris ya. Meskipun selama 20 tahun terakhir ini saya juga akhirnya belajar kembali bahasa Indonesia. Tetapi sebenarnya bukan itu saja alasan kenapa saya memutuskan untuk terus beribadah di ICA. Ada satu kata, misi. Ini yang akhirnya
mendorong saya untuk terus beribadah di ICA. Melayani bukan hanya di dalam gereja, tetapi juga di luar gereja. Di satu ini yang saya merasa menjadi hal yang terpenting buat saya ketika saya pulang dari Amerika pada saat itu, pada tahun 2005 itu. Saya ingin mencari gereja yang percaya bahwa mereka dipanggil oleh Tuhan untuk melayani orang-orang yang terhilang yang belum percaya kepada Yesus. Dan saya percaya selama ini ICA adalah gereja seperti itu. Itu alasan kenapa saya terus beribadah di ICA dan akhirnya menjadi staf juga di sini. Ini yang saya ketahui. Ketika saya pertama kali datang di ICA mengikuti ibadah, apa yang dibagikan, firman yang dibagikan hari itu, ini yang juga menarik hati saya. Ketika pendeta pada waktu itu adalah pendeta Scott, Pak Scott mengatakan, kita ingin mengikuti perintah Tuhan, perintah Yesus, untuk memuridkan bangsa-bangsa di bumi, untuk memberitakan firman, untuk memberitakan Injil kepada mereka. Dan ini yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya di Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dan sudah hampir 20 tahun saya sudah di ICA sekarang. Dan saya percaya bahwa ini yang masih kita kejar selama ini. Sebagai komunitas umat Allah. Untuk terus menyebarkan firman Tuhan dan memberitakan Injil kepada orang-orang yang sebelumnya belum pernah mendengar Injil dan bagi mereka yang belum percaya juga. Dan setiap kali kita memberitakan Injil, kita akhirnya juga mempraktekkan nilai-nilai kita sebagai satu gereja. Bahwa kita mengasihi semua orang. Kita juga ingin memuridkan semua bangsa. Kita ingin memberitakan bahwa Kristuslah Sang Juru Selamat. Ini juga yang sudah kita lakukan selama 1 tahun terakhir ini, selama 2024. Dan kita semua di ICA masih meneruskan visi yang kita terima dari Tuhan sejak tahun 2010. Yaitu membangun 100 gereja di seluruh Indonesia hingga tahun 2025. Tahun ini kita sudah membangun gereja nomor 86 sampai 90. Jadi kita hanya tersisa 10 gereja lagi yang harus kita bangun di tahun depan. Tahun terakhir ini kita juga terus bermitra dengan Uma Menunggu atau House of Hope di Sumba untuk membangun pelayanan untuk kaum remaja di seluruh Sumba juga, mendidik mereka, menjangkau komunitas di Sumba. Dan untuk House of Hope ini kita juga bermitra dengan Bethany Christian Assembly dari Amerika untuk membangun asrama yang baru bagi mereka. Dan asrama ini akhirnya sekarang bisa menampung 50 orang. Dan setahun terakhir kita juga melakukan pelayanan misi ke Sumba, ke Biak, ke Papua, dan beberapa tempat lagi. Kita membuka klinik pengobatan yang menjangkau dan melayani lebih dari 500 pasien. Kita mengadakan KKR dan outreach untuk pelayanan anak-anak dan sekolah minggu juga. Dan untuk melatih pelayan dan pendeta setempat dalam ministry untuk worship, dan dalam pelayanan kaum wanita, dan kesehatan, dan lain-lain juga. Dan bahkan di Sumba kita juga mengadakan youth camp yang menjangkau dan melayani kira-kira 250 remaja dari berbagai pelosok Sumba. Tahun ini akhirnya kita juga membantu mendirikan gereja internasional di Malang, Waypoint. Sebenarnya ini satu impian yang sudah kita kejar selama kira-kira 10 tahun terakhir ini. Dan akhirnya Pastor Layton dan Grace telah ke Malang dan merintis gereja ini dan mereka memimpin gereja ini. Dan hanya dalam waktu beberapa bulan saja, jemaat Waypoint sekarang sudah mencapai kira-kira 150 orang setiap minggunya. Kita juga ada proyek OLBI yang membantu mendidik pendeta-pendeta di daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia. Sampai sekarang sudah ada 319 video yang sudah selesai dan mulai disebarkan. Dan tahun ini kita akan juga terus mengejar proyek ini dan kita akan memulai tahap kedua. Secara finansial kita sudah bermitra dengan GSJA bukan hanya untuk perintisan di dalam Indonesia, tetapi juga beberapa misionaris internasional yang sudah diutus ke beberapa negara di dunia. Pemasukan dari Cafe Asa telah kami salurkan ke Departemen Misi, itu yang selalu kita lakukan setiap tahun. Dan selama ini juga telah membantu pembangunan gereja-gereja dan juga mendanai beberapa orang untuk kuliah, terutama untuk kuliah kependetaan dan juga kuliah untuk YDP juga.
Dan YDP, kita bicara tentang YDP juga tahun ini sungguh-sungguh bertumbuh. Ini sungguh-sungguh berkat dari Tuhan juga. Sekarang setiap minggu kita sudah ada lebih dari 50 remaja yang hadir untuk mengikuti ibadah YDP. Dan hingga saat ini sudah ada 9 remaja dari YDP yang sudah lulus kuliah dan masih ada 13 remaja yang sekarang sedang menempuh perjalanan kuliah mereka. Dan ini kita bisa melakukan semua ini sebenarnya juga berkat bantuan dan kemitraan dari saudara-saudara semua juga. Karena kita tidak bisa melakukan semua ini sendiri. Ini adalah hal-hal yang sudah Tuhan rencanakan, hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa kita lakukan. Dan semua saudara juga telah membantu, dan saya sangat bersyukur atas kemitraan kita semua bersama ini. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang sudah kita lakukan tahun ini, dan masih banyak lagi yang Tuhan akan izinkan kita untuk terus lakukan untuk tahun yang akan datang. Tapi sebenarnya kenapa kita melakukan semua ini? Kita mengerti bahwa ini memang adalah perintah Yesus di Matius yang sudah kita baca tadi. Tetapi apakah kita lakukan semua ini hanya untuk patuh saja? Memang, ini kehendak Tuhan. Dan memang kita harus patuh. Tetapi saya rasa juga harus lebih dari sekedar patuh saja. Untuk saya pribadi, saya percaya bahwa saya lakukan semua ini karena ini adalah isi hati Tuhan. Dan bagi seluruh pendeta di ICA, semua staf di ICA, kami semua melakukan hal ini karena kami percaya bahwa inilah isi hati Tuhan. Dan saya ingin melakukan apa yang Tuhan rindukan. Dan saya percaya bagi banyak saudara, itu pun yang saudara ingin lakukan. Untuk mengejar apa yang Tuhan rindukan juga. Dan yang Tuhan rindukan dalam hatinya adalah supaya semua orang bisa kembali menjalin hubungan bersama dengannya. Jadi bagaimana kita bisa mendalami isi Tuhan lebih lagi. Dan ini ada cerita di Perjanjian Lama yang menurut saya mengajar kita tentang isi hati Tuhan ini. Sebenarnya ini adalah cerita yang mungkin sudah kita dengar berulang kali. Mungkin saudara juga sudah mengerti cerita ini. Bagi saudara yang belum mengerti, ini adalah cerita tentang Yunus. Bagi saudara yang belum pernah mendengar cerita tentang Yunus, ini saya beri rangkuman sedikit ya. Dalam cerita ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang harus kita selalu tanyakan kepada diri kita sendiri. Supaya kita bisa lebih mengerti isi hati Tuhan ini. Nah, Yunus adalah seorang nabi Tuhan. Tuhan memberi dia suatu perintah pada satu saat untuk pergi ke Niniwe, ke bangsa Niniwe, dan berseru kepada mereka tentang kejahatan mereka. Kejahatan yang ada di dalam hati mereka. Dan sebagai seorang bangsa Israel, Niniwe sebenarnya adalah musuh Yunus. Dan ini yang Yunus lakukan. Dia memilih untuk tidak taat panggilan Tuhan ini. Dan dia memutuskan untuk lari ke Tarsis. Jadi bayangkan ya, kalau kita lihat peta Israel di sini, Niniwe ada di sebelah timur. Dan Tarsis ada di sebelah barat. Jadi yang dia lakukan adalah dia melarikan diri ke arah yang berlawanan. Ini yang dikatakan di Yunus pasal 1 ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Yang dia lakukan bukan hanya melarikan diri, tetapi dia bahkan memilih untuk menjauh dari hadapan Tuhan, menjauh dari hadirat Tuhan. Dan bagi kita semua, ini pertanyaan pertama bagi kita semua hari ini. Ketika kita ingin mengenal isi hati Tuhan, apa yang kita lakukan? Apakah kita menjauh dari hadirat Tuhan? Karena kadang-kadang itu yang kita lakukan. Kita bukannya lebih mendekat kepada Tuhan, kita malah lari lebih jauh. Apa yang Yunus lakukan, dia naik kapal, kapalnya akhirnya dilanda badai. Dan ini bukan badai biasa. Karena ini badai yang diutus oleh Tuhan. Semua di kapal itu ketakutan. Dan akhirnya mereka memilih untuk membuang undi. Dan undian ini jatuh ke Yunus. Jadi semua orang yang di kapal itu sadar bahwa Yunuslah alasan kenapa mereka ketimpa malapetaka ini. Dan mereka takut. Mereka takut mereka akan mati. Yunus akhirnya meminta mereka untuk membuang dia ke laut supaya akhirnya mereka selamat. Pada awalnya mereka tidak ingin melakukan hal itu, tetapi akhirnya karena mereka sungguh-sungguh ketakutan, mereka lempar Yunus, campakkan dia ke laut.
Dan ketika itu terjadi, ketika itu mereka lakukan, badai pun reda. Dan apa yang terjadi kepada Yunus? Yunus ditelan oleh ikan yang besar di lautan itu. Dan dia tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari. Dan saya dorong saudara ya untuk buka Alkitab nanti dan baca Yunus pasal 2. Dan di situ ada satu doa yang Yunus tulis. Menurut saya sungguh-sungguh satu doa yang luar biasa. Nah, tetapi kita lanjut ceritanya lagi. Setelah 3 hari, ikan itu akhirnya memuntahkan dia ke pantai. Dan di sana Tuhan memanggil dia sekali lagi untuk akhirnya pergi ke Nineve untuk memberitakan firman-Nya. Akhirnya Yunus merasa tidak ada pilihan, dia pergi ke Nineve. Apa yang terjadi? Dia pergi ke Nineve, sampai ke sana, dia memberitakan firman Tuhan, dan dia bersuruh kepada mereka tentang semua kejahatan mereka. Dan akhirnya seluruh Nineve akhirnya bertobat dan berpaling kepada Tuhan. Dan mereka diselamatkan. Di sini semestinya Yunus bersukacita. Tetapi apa yang terjadi? Dia malah marah kepada Tuhan. Kenapa? Ini yang dikatakan di Yunus pasal 4 ayat 1 dan 2. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak ditantangkannya." Dia mengerti bahwa ada kesempatan jika Nineve bertobat, Tuhan akan mengampuni mereka. Tuhan akan menyayangi mereka. Tuhan akan menyelamatkan mereka. Dan ini yang sebenarnya kenapa dia mau lari. Karena dia tidak ingin bangsa Nineve ini diselamatkan. Dia tidak ingin mereka bertobat. Menurut saya ini satu pernyataan yang sangat aneh, terutama bagi seorang nabi. Bayangkan saja, seorang nabi ini seharusnya mengerti hati Tuhan. Ya kan? Seorang nabi seharusnya juga bisa mengerti isi hati manusia. Supaya akhirnya nabi ini bisa mendekat kepada mereka dan memberitakan firman Tuhan, supaya akhirnya mereka bisa percaya, supaya akhirnya mereka bisa bertobat. Tetapi di sini jelas sekali bahwa Yunus hanya fokus ke dirinya sendiri. Meskipun dia sudah dipanggil oleh Tuhan sebagai seorang nabi. Dan dia memilih untuk menjauh dari bangsa Nineve. Dan ini pertanyaan kedua yang harus kita pikirkan hari ini. Ketika kita mengatakan bahwa kita ingin mengenal isi hati Tuhan, apakah kita menjauh dari orang yang terhilang? Karena saya rasa seringkali kita mengatakan kita mau mengejar apa yang ada di dalam hati Tuhan. Tetapi ketika kita bertemu dengan orang yang terhilang, kita malah menjauh. Kita bukannya mendekati mereka. Seharusnya dari awal Yunus ini seharusnya dia taat, tetapi dia malah memberontak. Seharusnya ketika bangsa Nineve akhirnya bertobat dan percaya kepada Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan, seharusnya dia bersukacita. Tetapi dia malah mengesalkan pertobatan mereka. Dia bahkan berkata kepada Tuhan, "Bunuh aku aja, cabut hidupku ini." Di sini kita mempelajari bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa-bangsa. Mungkin kita seringkali mendengar perkataan seperti itu. Tetapi apakah kita mengerti betapa dalamnya kasih Tuhan bagi bangsa-bangsa? Sehingga ini yang dia lakukan. Dan sebuah bangsa yang jahat seperti Nineve pun masih ada di dalam hati Tuhan. Dan kadang-kadang kita harus melihat di sekeliling kita. Bukan semua orang di sekeliling kita itu percaya kepada Tuhan. Dan saya juga mengerti bahwa kadang-kadang kita bisa melihat orang dan kita mengatakan ini orang-orang jahat. Saya tidak mau dekat kepada mereka. Saya ingin menjauh dari mereka. Bagaimana kalau Tuhan memanggil kita, mengutus kita untuk mendekati orang-orang itu, supaya akhirnya mereka bisa bertobat? Bagaimana kalau Tuhan sendiri yang mengutus kita di tengah-tengah orang-orang jahat ini, supaya akhirnya kita bisa memberitakan Injil kepada mereka, memberitakan firman Tuhan kepada mereka, seperti yang dilakukan oleh Yunus, berseru kepada mereka tentang kejahatan dalam hati mereka, supaya akhirnya mereka bisa bertobat. Seringkali justru ketika kita mendengar hal-hal seperti itu, perintah Tuhan seperti itu, kita menjauh. Kita menjauh dari orang-orang itu dan kita menjauh juga dari Tuhan. Tetapi bayangkan apa yang bisa terjadi. Nggak usah bayangkan. Lihatlah apa yang terjadi ketika kita mendengar perintah Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan.
untuk mendekati orang-orang jahat itu, supaya akhirnya mereka bisa bertobat. Karena inilah yang terjadi untuk bangsa Niniwe. Tapi apa yang Yunus lakukan setelah mereka bertobat? Setelah mereka diselamatkan. Yunus keluar dari Niniwe. Tetapi dia bukan pulang ke Israel. Dia malah berdiam di sebelah timur kota Niniwe. Untuk apa? Firman mengatakan bahwa dia duduk di situ untuk melihat Niniwe. Karena saya pikir dia percaya, Yunus masih percaya bahwa Tuhan masih akan menghukum mereka dan menghancurkan Niniwe. Atau paling enggak dia mengharapkan hal itu. Meskipun mereka sudah bertobat, ini yang dia nanti-nantikan. Jadi dia duduk di situ, di sebelah timur Niniwe, bukan untuk melihat lagi apakah orang-orang ini akan datang kepada dia dan bertanya bagaimana kita bisa mengikuti Tuhan lebih lagi, bagaimana kita bisa mendalami firman Tuhan lebih lagi. Saya rasa dia justru duduk di situ bukan untuk menunggu orang-orang ini, tetapi untuk melihat kapan Tuhan akan menghancurkan Niniwe ini. Dan ketika hal ini tidak terjadi, dia marah kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan ketika dia menunggu di sebelah timur Niniwe? Dia ingin menonton apa yang akan terjadi. Dan inilah pertanyaan ketiga bagi kita semua. Ketika kita sudah mengerti isi hati Tuhan, apakah kita memilih untuk menjadi penonton? Dan kita semua bisa mengatakan, Tuhan, saya ingin berada di dalam hadirat-Mu, bukan lari darimu. Saya ingin supaya kita tidak menjauh dari orang yang terhilang. Saya ingin supaya kita tidak hanya menjadi penonton. Itu yang kita inginkan semua. Supaya kita sungguh-sungguh lebih dekat kepada Tuhan. Dan terus terang, ini alasan kenapa selama 14 tahun terakhir kita ingin tetap melayani di kota Surabaya ini. Ini alasan kenapa selama 14 tahun terakhir ini kita ada YDP, Youth Development Program, yang sudah kita jalankan di ICA Social Ministry selama ini. Pada tahun 2010, kita memulai program ini, YDP ini, Youth Development Program ini, untuk menjangkau para remaja dari kalangan kurang mampu, remaja-remaja yang at risk, ya, yang berisiko dalam kehidupan mereka, pada mulanya di daerah Kembang Kuning. Tujuannya apa? Untuk mendidik mereka, untuk mementor mereka, untuk mengajar mereka bagaimana mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin dan memberi dampak positif bagi lingkungan mereka. Di dalam keluarga mereka, di antara teman-teman mereka, dalam komunitas mereka. Dan 7 tahun setelah kita mulai proyek ini di tengah-tengah Kembang Kuning, kita juga sudah mulai bermitra dengan SD Pelita Permai di daerah Sambisari. Tujuannya untuk apa? Sama, juga untuk menjangkau para remaja yang tinggal di daerah itu. Dan pada tahun yang sama, di 2017 itu, kita juga mulai mendirikan CLC, Community Leadership Center, yang di dekat Sambisari. Itu adalah satu rumah kecil yang kami kontrak, supaya center ini akhirnya bisa menjadi tempat yang aman untuk para remaja-remaja yang kita jangkau ini, supaya mereka tetap bisa bertumbuh, mereka tetap bisa dididik, dimentor, dan saat ini, puji Tuhan, kita sudah melayani remaja-remaja dari daerah Sawahan, Kembang Kuning, Sambisari, Gadel, Tubanan, sampai ke Manukan, Kuwukan, bahkan di Tandes, dan bahkan sampai ke Driorejo di Gresik. Ini area-area di mana anak-anak kita sekarang sudah mulai datang. Mereka asalnya dari daerah-daerah itu. Dan mereka datang supaya mereka bisa mengikuti program YDP ini. Dan ada beberapa anak yang selama ini sudah lulus YDP juga. Dan akhirnya ada juga yang memilih untuk bekerja bersama dengan YDP. Tetap melayani di sana, bahkan menjadi staff. Kenapa? Supaya mereka merasa juga karena mereka tetap ingin membantu untuk mengembangkan pelayanan ini, supaya mereka bisa terus membantu anak-anak remaja yang lebih muda dari mereka. Dan anak-anak kuliah YDP yang akhirnya menjadi intern, mereka saat ini yang juga memimpin berbagai acara dan departemen YDP. Sampai saat ini kita ada 30 student leaders yang membantu di area-area tertentu. Dan akhirnya anak-anak ini juga yang menjadi mentor bagi remaja-remaja yang lebih muda. Dan hari ini, setelah 7 tahun kita sudah menjangkau di Sambisari, saya percaya Tuhan sedang memanggil kita untuk masuk ke tahap yang baru, untuk masuk ke babak yang berikutnya yang sudah Tuhan rencanakan dalam pelayanan kita di ICA Social Ministry. Kami di ICA percaya bahwa sudah saatnya kita mulai mengembangkan pelayanan YDP kita di komunitas yang baru. Saya percaya ini adalah panggilan Tuhan untuk kita semua. Pertama, karena rumah yang sudah kita kontrak untuk CLC saat ini sudah terlalu kecil. Karena sudah mulai terlalu banyak anak-anak yang sudah datang. Yang kedua,
Karena kami percaya ini adalah rencana Tuhan. Kami sebenarnya sudah beberapa tahun terakhir ini kita sudah terus mencari lahan yang tepat untuk membangun CLC yang baru ini. Dan lahan yang akhirnya kami temukan ini pun mestinya bukan satu lahan yang awalnya kami timbangkan ya. Ini mestinya satu lahan yang bukan masuk dalam rencana kita, area ini. Jadi bukan kami yang menemukan lahan ini adalah lahan yang saya percaya Tuhan pilih sendiri. ICA berencana saat ini untuk membeli lahan ini dan untuk membangun CLC yang baru di area Sambikrep. Mari kita simak video berikut yang akan menjelaskan sedikit lagi tentang lahan ini. Nah, saudara sudah melihat videonya itu. Jadi di Community Leadership Center yang baru ini, di CLC yang baru ini akan ada tempat tinggal untuk anak-anak YDP yang memerlukan tempat tinggal, terutama bagi mereka yang sedang kuliah dan menjadi intern. Dan CLC juga akan menyiapkan area untuk ruang kelas dan ruang workshop yang bisa kita pakai untuk mengadakan training, mengadakan workshop untuk remaja-remaja di sekitar Sambikrep dan lain-lainnya juga. Dan ini akan menjadi tempat untuk pelatihan, di mana pelatihan-pelatihan ini akan membantu supaya anak-anak ini bisa terus berkembang. Tempat ini akan menjadi tempat perlindungan yang aman bagi mereka untuk belajar, bagi mereka untuk terus bisa bertumbuh, untuk berubah menjadi pemimpin-pemimpin yang akan dibekali oleh Roh Kudus untuk memberi dampak positif bagi komunitas mereka, bagi Surabaya, dan juga bagi Indonesia. Ini yang kami percaya. Dan akhirnya CLC ini akan juga menjadi perintisan yang baru bagi kita semua, bagi ICA dan juga GSJ, untuk menjangkau dan memberkati seluruh Surabaya. Dan ini yang ingin saya katakan kepada saudara semua. Saya ingin supaya kita terus mengejar hadirat Tuhan, bukan lari darinya. Saya ingin supaya kita terus mendekat kepada orang-orang yang terhilang, bukan menjauh dari mereka. Kenapa? Karena inilah isi hati Tuhan. Saya ingin supaya kita tidak hanya menjadi penonton, karena inilah perintah yang Yesus berikan di Matius. Dan semua kita harus mengambil bagian aktif dalam hal-hal seperti ini. Kita bukan hanya menonton, hanya duduk di sini atau di sana dan cuma melihat saja. Kita harus masuk, kita harus terjun ke dalam lapangan ini dan bekerja bersama dengan Roh. Dan selama 6 bulan ke depan, ini akan menjadi proyek yang terbesar bagi ICA. Kita akan menggalang dana sebesar 7,5 M untuk membeli lahan ini dan juga untuk membangun fase pertama CLC ini. Saya ingin kita semua untuk berdoa tentang hal ini. Sungguh, saudara-saudara, saya dorong saudara semua untuk berdoa. Saya ingin saudara berdoa tentang bagaimana Tuhan ingin saudara menjadi bagian dalam proyek ini. Bagaimana saudara bisa membantu. Dan di layar saudara, teman-teman juga bisa melihat info tentang CLC yang baru ini. Ada juga kode QRIS. Jika saudara ingin membantu secara finansial atau jika saudara ingin membantu dengan cara lain, saudara juga bisa menghubungi kami melalui info yang tertera. Atau saudara juga bisa mengunjungi website kita di icasby.com atau sosmed ICA dan juga sosmed ICA Social Ministry untuk mendapatkan info yang lebih detail. Ini yang saya doakan. Saya berdoa supaya kita semua bisa mengambil bagian dalam rencana Tuhan ini. Karena ini adalah panggilan Tuhan kepada kita semua di ICA saat ini. Saya himbau saudara semua untuk terus berdoa untuk rencana ini. Karena jika Tuhan tidak maju terlebih dahulu, apapun yang kita lakukan tidak akan berhasil. Jadi ini yang harus kita doakan, supaya Tuhan sendiri yang akan maju di depan kita, meluruskan jalannya, karena masih banyak urusan legal sebenarnya yang masih harus kita tempuh dan harus kita selesaikan. Dan juga berdoa, supaya Roh Kudus juga sudah mulai bekerja di komunitas baru ini. Supaya Roh Kudus sudah mulai menjamah orang-orang yang tinggal di sekitar situ.
Supaya Roh Kudus sudah mulai meluluhkan hati-hati mereka yang mungkin akan keras dan tidak mau mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa supaya Roh Kudus bisa bekerja di semua area ini. Supaya akhirnya ketika kita datang, Tuhan yang sudah mulai membangun rumah ini. Karena tanpa Tuhan yang bekerja, apapun yang kita lakukan tidak akan berhasil. Berdoalah supaya kita bisa terus mengejar hadirat Tuhan. Dan juga membawa hadiratnya ke komunitas baru ini. Berdoalah supaya kita bisa mendekati orang-orang yang terhilang di tempat ini. Dan kita pun diurapi oleh Roh Kudus untuk bisa melayani orang-orang yang terhilang di tempat ini. Berdoalah supaya kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi mengambil bagian aktif dalam rencana Tuhan ini. Berdoalah saudara-saudara. Karena kami semua perlu doa saudara semua untuk hal ini, untuk rencana ini bisa menjadi sukses. Saya percaya bahwa inilah panggilan Tuhan untuk kita semua di ICA. Tetapi kita harus terus berdoa, terus menyerahkan semua hal ini kepada tangan Tuhan. Supaya akhirnya Tuhan sendiri yang bisa maju ke depan sebelum kita. Nah, supaya Roh Kudus juga bisa bekerja di tempat ini, bahkan mulai saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas segala rencana-Mu. Rencana yang sudah Engkau terapkan, sudah Engkau buat Tuhan, bahkan sebelum siapapun kami di ICA berada di ICA. Sebelum kami menjadi bagian dalam komunitas ini, Engkau sudah bekerja. Dan saya percaya Tuhan, inilah arah yang sudah Engkau tunjukkan kepada kami semua. Kiranya kami mengejar hadirat-Mu di tempat ini. Kiranya kami mengejar perintah-Mu. Kiranya kami terus mendekati orang-orang yang terhilang Tuhan. Kiranya kami terus bisa mengambil bagian aktif dalam rencana-Mu Tuhan. Bukan hanya menjadi penonton. Dan Tuhan kiranya biarlah kami di ICA menjadi seperti kayu yang Musa lemparkan ke air di Mara. Yang menjadikan air yang di Mara yang pahit itu untuk menjadi manis. Izinkan kami memberi orang yang terhilang harapan yang berbeda, harapan yang baru, harapan yang manis, yang hanya datang dari Engkau sendiri. Kiranya Engkau menggunakan kami seperti kayu itu. Kiranya Engkau mengurapi kami seperti kayu itu, supaya kami akhirnya bisa memberi kemanisan di tengah-tengah kepahitan mereka. Kiranya supaya kami bisa memberikan kemanisan di tengah-tengah kesusahan atau kesengsaraan mereka. Bukan dengan kuasa kami sendiri Tuhan, tetapi melalui kuasa Roh-Mu yang bekerja di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Dan kami berikan semua proyek ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang memimpin, Engkau yang memanggil kami untuk rencana ini. Karena ini adalah rencana-Mu. Dan kiranya rencana ini Tuhan, karena Engkau yang ambil alih, karena Engkau yang memegang, karena Engkau yang memimpin Tuhan, akan berhasil, akan sukses. Supaya akhirnya nama-Mu yang dimuliakan seperti nama-Mu dimuliakan di Nineveh ketika mereka akhirnya bertobat dan percaya kepadamu. Kiranya orang-orang yang terhilang Tuhan akhirnya bisa kembali ke dalam naungan-Mu. Kiranya orang-orang yang terhilang ini Tuhan akhirnya bisa ditemukan kembali oleh kuasa Roh-Mu Tuhan. Supaya akhirnya mereka bisa mengenal Sang Pencipta, mengenal Sang Juru Selamat, mengenal kehadiran-Mu. Dan mengejar kehadiran-Mu juga Tuhan. Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa semua ini adalah rencana-Mu dan kami terus mengikuti-Mu Tuhan. Kami ingin memiliki dan mengerti isi hati-Mu. Berkati semua pekerjaan tangan kami Tuhan. Teguhkan semua ini Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, dimanapun saudara berada, kiranya saudara semua bisa angkat tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan pada hari ini. ICA, teman-teman, kiranya engkau terus mengejar hadirat Bapa di surga. Supaya ketika saudara mengejar hadirat Tuhan Bapa di surga, saudara pun juga bisa membawa hadiratnya kemanapun Tuhan mengutus saudara. Kiranya kalian terus mendekati orang-orang yang terhilang. Karena itu adalah perintah Yesus. Yesus pun datang ke dunia ini untuk mendekati orang-orang yang terhilang, untuk memanggil mereka kembali. Dan kiranya kita bisa melakukan hal yang sama, supaya kita bisa memuliakan nama Kristus. Dan kiranya Roh Kudus terus
berkuasa di dalammu, mengurapi saudara semua untuk bisa melakukan semua ini. Berdoalah supaya dengan kuasa Roh Kudus, kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi mengambil bagian aktif dalam rencana Tuhan. Nah, kiranya semua ini terjadi supaya kita semua bisa memuliakan nama Kristus dari sekarang sampai kedatangannya yang kedua kali di Maranatha. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita semua berdoa. Amin. Saudara, terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Natal segera tiba dan ICA membuka kesempatan bagi seluruh jemaat untuk terlibat dalam perayaan Natal. Production skala besar akan diadakan secara live dan juga online pada 8 Desember di ICA West. Jemaat dari West maupun East dapat melayani dan merayakannya bersama. Minggu berikutnya, perayaan musik akan diadakan di ICA East pada 15 Desember. Bila ingin mendaftar untuk membantu di salah satu maupun kedua acara tersebut, silakan scan QR Code ini atau kunjungi icasby.com/volunteer. Mari membuat kenangan Natal bersama ICA. Bergabunglah dengan tim ICA. ICA membuka lowongan kerja full-time untuk posisi akuntan dan resepsionis. Jam kerja dari pukul 9 pagi hingga 5 sore, Senin hingga Jumat di ICA West. Bagi yang tertarik dan butuh informasi lebih lanjut mengenai salah satu posisi ini, silakan kirim email ke hrd@icasby.com. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.